Halo teman-teman, selamat datang di Aga Yudhitra Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share bagaimana cara untuk menambahkan efek kamera shake. Jadi ketika footage kita menggunakan tripod yang footage-nya sangat still, tidak ada gerakan apapun, kita bisa tambahkan efek seperti kamera tersebut dipegang menggunakan tangan. Bagaimana caranya? Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2017. Nah, di sini saya sudah menyiapkan footage. Footage ini saya rekam menggunakan tripod. Jadi saya ingin menambahkan efek kamera shake. Jadi footage-nya akan seperti bergerak-gerak, seperti dipegang oleh tangan. Karena pada video ini saya ingin menambahkan efek supaya seperti gerakan mobil yang berguncang-guncang seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan lagi adalah footage yang kita rekam sendiri. Itu seperti ini footage-nya. Jadi kita siapkan lembar kosong atau dinding lah. Dinding yang mungkin dinding bisa dipasang kertas, kita tempel, kemudian berikan marking. Marking ini pun mungkin bisa menggunakan semacam lakban atau isolasi. Yang penting terlihat, nampak gitu. Kemudian ini footage-nya kita rekam menggunakan tangan tanpa ada efek stabilizer. Jadi supaya gerakannya lebih shake. Jadi ini bergerak-gerak ya. Karena memang saya rekam menggunakan tangan. Oke, kemudian langkah selanjutnya footage ini saya taruh di atas footage utamanya. Ini audionya saya hapus. Nah, footage yang saya gunakan untuk tracking ini saya rekam selama 1 menit. Ini bebas mau direkam berapa menit, tapi sebaiknya sih agak panjang ya supaya gerakannya lebih random aja gitu. Nah, misalkan footage utama kita panjang gitu ya, melebihi dari yang video tracking kita, ini nggak masalah. Jadi ini saya simulasikan di sini. Ini misalkan footage yang kita punya hanya pendek seperti ini. Langkah selanjutnya kita gabung dulu dua footage ini menggunakan mesh. Kemudian kita kasih nama, beralih, shake. Oke. Kemudian kita buka grup ini dengan double klik. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini di belakang masih butuh footage lagi untuk trackingnya, kita copy dan taruh sini, taruh belakangnya. Nah, kalau ini langsung di copy seperti ini, transisinya akan patah. Nah, sebaiknya kita reverse supaya transisinya bagus. Klik kanan, kemudian speed, duration, kemudian reverse. Jadi sisanya kita potong aja. Nah, transisinya akan lebih enak. Kalau udah seperti ini, kita kembali ke footage utama atau komposisi yang utama. Kemudian kita tambahkan efek. Nah, ini warp stabilizer. Kita drag aja ke sini. Langsung memulai analisanya. Kita buka efek kontrol, kemudian cek di ini warp stabilizer. Ini sedang proses analisa frame by frame. Ini durasinya kurang lebih 2 menit. Kemudian resultnya smooth motion, smoothnessnya
biar 50% dulu. Jadi smoothness ini nantinya hasilnya semakin kecil angkanya, maka efek terhadap footage utama kita akan semakin kecil juga. Tapi kalau semakin besar, maka footage-nya akan semakin shake. Kemudian untuk metodenya menggunakan position. Jadi nanti footage yang kita punya, frame-nya akan disesuaikan posisinya aja. Jadi tidak ada perubahan skala atau perubahan rotasinya maupun perspektifnya. Jadi nggak akan terdistorsi lah intinya. Oke, kita tunggu dulu analisanya 50 detik lagi. Jadi setahu saya video semacam jacking yang kayak sulap-sulap gitu ya, itu kan kadang dia rekam menggunakan tripod supaya mudah untuk timingnya ketika video itu diputus kemudian disambung dengan video yang lain. Maka untuk menambahkan efek supaya seperti kamera itu dipegang menggunakan tangan, maka bisa menggunakan metode seperti ini yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, kita tunggu sebentar lagi selesai. Stabilizer ini sebenarnya kita menstabilkan footage tracking ini supaya dia terkunci di tengah silang-silangnya itu. Coba kita play ya. Nah, ini akan lebih stabil daripada tadi ketika belum kita berikan stabilizer, dia acak-acak gitu. Kemudian ini coba kita pasang 100. Nah, ini akan lebih stabil lagi. Nah, bagaimana caranya supaya footage kita yang bergerak? Kita buka lagi ini, double klik, kemudian footage trackingnya kita hapus. Kemudian kembali ke komposisi utama. Nah, di sini kita coba play dengan smoothness 100%. Nah, lihat ujungnya ini ya. Ini shaking gitu, bergerak. Nah, semakin misalkan ini saya kecilkan smoothness-nya menjadi 1%. Ini tetap gerak, tapi gerakannya lebih kecil karena dari stabilisernya efeknya hanya 1% aja. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada request tutorial yang lain, entah dari desain grafis atau video editing atau 3D juga bisa, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mungkin saya bisa, akan saya buatkan tutorialnya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, jangan lupa subscribe, dan tonton video-video saya yang lainnya. Buka aja channelnya, cek video-video yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.